Shalom, selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Ya tentu luar biasa ya, tentu sehat-sehat semua ya adik-adik. Nah kali ini kita akan beribadah secara streaming. Mari kita sebelum ibadah ini kita akan menyanyikan Mars PA. Kita akan menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Berdoa, kita akan berdoa dengan posisi yang tertib ya adik-adik, karena kita akan menghadap Tuhan. Mari kita berdoa adik-adik. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang kami sembah, yang kami muliakan dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, sertai kami dalam ibadah ini ya Tuhan. Dalam persekutuan ini, untuk adik-adik ini yang kami selenggarakan secara streaming ya Tuhan. Hadirlah ya Tuhan, kuduskan ibadah ini ya Tuhan. Dalam firman maupun pujian. Ya Tuhan Yesus, sertai dalam ibadah ini pada awal hingga akhirnya nanti ya Tuhan. Engkau selalu menyertai kami dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin.
Adik-adik, sebelum kita akan membaca kitab, kita akan menyanyikan lagu baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, sebelum kita membaca, kita akan berdoa minta bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa, adik-adik. Ya Allah, ya Maha Kudus, terima kasih Bapa atas karunia yang telah Kau berikan pada kami dalam setiap hari. Bapa, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu. Kiranya Engkau penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa merasakan kehadiran-Mu dalam pembacaan firman ini. Ya Tuhan, biarkan firman-Mu kami resapi dalam kehidupan sehari-hari dan kami renungkan. Mampukan kami untuk selalu merenungkan dan membawakan firman ini ya Tuhan. Hadirlah ya Tuhan dalam firman ini, dalam kehidupan kami sehari-hari, sebagai penuntun jalan di hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, biarlah firman yang kami baca tadi, mungkin adik-adik yang belum bisa membaca, nanti bisa orang tuanya bisa membacakan untuk anak-anaknya. Dan mungkin yang sudah bisa membaca nanti bisa dibaca sendiri ya adik-adik. Mari kita baca Filipi pasal yang 1 ayat ketiga sampai ke-8. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para pemilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur pada Allah setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu. Semua aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur pada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Nah, sekian adik-adik untuk pembacaan kitab ini. Terpujilah, haleluya, 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 haleluya. Adik-adik, gimana ya kabarnya hari ini? Mungkin semua sehat-sehat ya. Nah, tentunya sehat-sehat ya. Nah, kali ini adik-adik
Kak Marta akan memberikan cerita, yaitu yang mana di judul ini adalah Aku Mendatangkan Kebaikan Hidup Bagi Sesama. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kondisinya sekarang ya adik-adik ya? Dalam suasana seperti ini kira-kira itu gimana adik-adik? Enak enggak ya dalam hal ini? Ya adik-adik, tentunya kita akan diperhadapkan dengan kondisi pandemi ya adik-adik. Dalam kondisi seperti ini kita sangat sangat khawatir, sangat takut, sangat was-was ya adik-adik. Namun kali ini dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kita harus saling percaya adik-adik ya. Kita harus saling percaya bahwa dalam kondisi seperti ini pasti semua khawatir ya. Khawatir dalam situasi yang tidak memungkinkan. Namun kita sebagai anak Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan selalu mendengar doa kita, apa yang kita keluhkan, apa yang kita hadapi dalam suasana seperti ini adik-adik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pasti adik-adik ingin ya kita ketemu sesama teman, kita ingin ketemu sesama saudara. Namun adik-adik, kita tidak diperbolehkan bertemu dengan teman, bertemu dengan saudara. Andai kata boleh, tapi kita adik-adik, dibatasi ya adik-adik dengan jarak ya, dengan situasi seperti ini. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita hadapi selama ini, kita harus saling percaya ya, harus saling percaya. Dengan adanya situasi yang seperti ini tidak memungkinkan ya adik-adik. Namun kita sebagai anak Tuhan, kita harus lebih berdoa kepada Tuhan, minta bimbingan Roh Kudus. Apalagi dalam sebentar lagi kita akan menghadapi ujian ya adik-adik. Kalau adik-adik sekarang sekolah harus secara online ya, di rumah. Namun kita saling percaya. Pasti kalau kita terus mengikuti dengan adanya online, pasti kakak yakin nilai kalian pasti bagus dan pasti bisa naik kelas. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada bacaan perikop ini yaitu di dalam kitab ada seorang yang bernama Paulus ya. Paulus ini dia saking percayanya untuk menyuruh jemaatnya, karena dia saking percaya adik-adik. Karena kepercayaannya dia, Tuhan selalu menolong dalam segala hal ya. Nanti adik-adik mungkin yang belum mengerti di kitab, nanti Kak Marta bercerita lebih jauh, adik-adik nanti bisa minta tolong kepada orang tua ya. Siapa sih Paulus itu?
Paulus yang selalu semangat memberitakan kepada Tuhan Yesus bagi orang yang dia jumpai, adik-adik. Karena Paulus ini tetap memberitakan Injil. Yesus Kristus pasti mengirim Paulus ini kepada mereka. Salah satu jemaat yang Paulus kirimkan suratnya adalah Filipi, adik-adik, seperti yang kita baca pada saat ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui perikop bacaan kita dapat mengetahui Rasul Paulus yaitu selalu mengucap syukur, adik-adik, ketika mengingat keberadaan jemaat di Filipi. Mengapa Paulus bersyukur? Paulus bersyukur karena apa yang dilakukan oleh jemaat Filipi memberi dampak yang baik bagi banyak orang. Dalam persekutuan yang mereka bangun, memberi kekuatan bagi mereka untuk menjalani kehidupan yang Tuhan berikan. Nah, Paulus ini sangat senang dan bangga atas jemaat di Filipi karena saling merindukan, saling membangun, saling membantu, dan satu dengan yang lain. Kesaksian hidup yang jemaat Filipi berikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, adik-adik, siapa yang ingin seperti Paulus, adik-adik? Nah, kakak yakin pasti kalian semua ingin seperti Paulus, ya adik-adik. Begitu juga kepada adik-adik ya. Dalam kehidupan sehari-hari, adik-adik juga harus selalu mendoakan sesama teman, sesama saudara. Dengan cara apa adik-adik dengan mendoakannya? Misalkan ada teman yang sakit, ya kita doakan. Ada teman yang dalam kesusahan, ya kita doakan supaya dalam kesusahannya bisa Tuhan berikan dan bisa dihiburkan, ya adik-adik. Dan juga jangan lupa, adik-adik, kalau kita sudah percaya pada Tuhan, kita sudah berserah kepada Tuhan, juga kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Itu sangat penting sekali, adik-adik. Kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Juga nanti kita harus saling menopang dan saling mendoakan. Begitu juga teman kita pasti juga mendoakan kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pasti kita di dalam keluarga kita selalu mendoakan orang tua. Siapa adik-adik yang suka mendoakan orang tuanya? Nah, pasti semua ya, pasti semua saling mendoakan orang tuanya. Dengan cara apa adik-adik kita mendoakan orang tua? Karena orang tua kita sudah memberikan kita berkat tiap hari, ya. Orang tua kita jerih payah, adik-adik, mencari apa? Mencari berkat untuk adik-adik, ya. Jadi kita harus saling mendoakan orang tua kita supaya orang tua kita mendapat berkat, dan juga kita harus jangan lupa kita harus mengucap syukur. Dengan cara apa mengucap syukur, adik-adik? Ya kita beri kepada Tuhan dengan mempersembahkan kepada gereja. Kita dapat berkat, kita harus memberikan berkat kepada Tuhan dengan ucap syukur kita, adik-adik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang Tuhan berikan pada kita itu
jauh melebihi yang kita terima ya adik. Sekarang Kak Marta tanya ya, mungkin kalau kita mendapat hadiah, adik-adik merasa senang nggak ya? Nah pasti tentunya senang ya adik-adik. Begitu juga kita kepada teman kita, misalkan teman kita ada ulang tahun, nah kita beri. Kalau kita ada berkat pasti kita bisa memberi kepada teman kita adik-adik. Itu contoh dari anak Tuhan yang baik. Adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita tidak intinya untuk berdoa ya. Inti dari kita sebagai anak Tuhan, kita harus saling mendoakan. Pokoknya mendoakan apa saja adik, entah itu adik, kakak, saudara. Terutama kita juga mendoakan orang tua kita adik. Terlebih dulu kita mendoakan orang tua kita, karena orang tua kita itu yang membimbing kita ya. Jeripaya orang tua itu untuk kita adik ya. Juga pasti untuk orang lain. Kalau kita mendapat berkat ya, pasti berkat itu kita bagi adik kepada yang membutuhkan. Pasti Tuhan memberikan kita segala hal yang kita terima dari Tuhan. Pasti yakin, pasti Tuhan selalu menolong dan selalu melindungi kita dalam segala hal sebagai anak Tuhan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya Tuhan selalu menolong kita dalam segala hal dan selalu menopang apapun yang kita perlukan. Pasti Tuhan mendengar doa kita. Pasti Tuhan mewujudkan apa yang kita doakan. Sekian adik-adik dari Kak Marta untuk firman ini. Melalui firman ini adik-adik akan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa adik-adik untuk doa setelah kita membawakan firman ini. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus Maha Kuasa, yang Kau ciptakan segala hal melalui iman-Mu ya Tuhan kami. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, Engkau telah menyempurnakan kami. Engkau telah mengarahkan adik-adik kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik yang mungkin pada saat ini dalam kondisi yang agak lemah tubuh ya Tuhan. Jamahlah ya Tuhan adik-adik ini sehingga dia pulih dan sehat kembali. Tuhan Yesus, sertai Tuhan Yesus dalam ibadah secara streaming ini ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan Yesus adik-adik ini akan mendengarkan firman ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik yang pada saat ini nanti akan menghadapi ujian ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan Yesus Engkau mengurapi dalam mengerjakan soal-soal ini ya Tuhan Yesus, yang mungkin secara online ya Tuhan. Ya Tuhan, sertai anak-anak ini ya Tuhan. Berkati juga orang tuanya ya Tuhan Yesus, yang selalu mendampingi untuk ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Ya Tuhan, ampuni segala perbuatan kami yang tidak disengaja maupun yang
disengaja ya Tuhan, ampuni ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, khususnya gerejamu ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan Yesus, untuk jemaatmu yang mungkin kita ini beribadah secara online dan juga secara terbatas ya Tuhan Yesus. Namun kami percaya Tuhan, kami selalu mengandalkan perintah-Mu ya Tuhan, yang mana kami menjalankan secara protokol ya Tuhan, karena di situasi pandemi ini ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, sertai juga ya Tuhan Bapak Pendeta bersama Ibu Pendeta dan keluarga ya Tuhan. Sertai dan berkati ya Tuhan Yesus Bapak Pendeta ini ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih doa yang tidak sempurna ini ya Tuhan. Hanya kami panjatkan doa ini dalam tangan-Mu saja. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, doa yang tidak sempurna ini. Dan dengan kehendak-Mu ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih doa ini yang kami andalkan kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini ya Tuhan makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Kita akan menyanyikan lagu Bawa Persembahanku. Bawa persembahanku dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanku, bawa dengan suka. Bawa persembahanku, tanda sukacitaku. Bawa persembahanku, ucaplah syukur. Nah, adik-adik, sebelum kita akan menerima berkat, kita akan doa persembahan dulu. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber hidup kami ya Tuhan, padamulah kami memberikan persembahan ini. Ya Tuhan, kiranya ya Tuhan Yesus, persembahan ini tidak sebanding dengan apa yang Kau berikan pada kami ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan persembahan ini yang berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus dengan persembahan ini, biarlah gereja yang mengelola untuk pelayanan ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak yang sudah memberikan persembahan ini. Ya Tuhan, berkati orang tuanya ya Tuhan, berkati seluruh keluarga anak-anak ini ya Tuhan Yesus dengan persembahan ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih dalam persembahan ini. Hanya kami panjatkan
Dalam nama-Mu, Tuhan Yesus yang maha sempurna, Tuhan yang maha agung, Tuhan yang maha pemberi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih persembahan ini. Dalam nama Tuhan, kami sudah mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita menerima berkat, kita akan menyanyikan lagu Yesus berpesan, ya. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Adik-adik, kita akan menerima berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Allah berjalan di depanmu untuk menuntun engkau. Allah berjalan di belakangmu untuk menguatkan engkau. Allah di sekelilingmu untuk menjaga, memelihara, dan memberkati engkau melalui kuasa Tuhan Yesus saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.